Semangat pagi pemirsa sekalian. Kembali kita berjumpa pada film saya yang ketiga. Kalau pada edisi kedua yang lalu telah dibahas mengenai kenapa kok terjadi kecelakaan kerja, maka pada edisi yang ketiga kali ini saya akan sharing. Ternyata ada 6 hal loh yang paling sering membuat terjadinya kecelakaan kerja di pabrik. Oke? Nah, pemirsa sekalian, kalau kita lihat ya film berikut ini, apa yang ada di benak pemirsa sekalian, tentunya saya yakin rasa khawatir ya yang sangat dengan lingkungan kerja seperti ini, karena banyak sekali potensi kecelakaan yang bisa timbul dari kondisi tempat kerja seperti ini. Tapi ternyata ada loh 6 hal yang paling sering menyebabkan kecelakaan kerja itu terjadi di pabrik. Apa saja 6 hal tersebut? Mari kita lanjutkan. Dari data-data kecelakaan kerja yang terjadi di pabrik, Toyota menganalisa dan kemudian akhirnya didapat kesimpulan bahwasanya ada 6 hal yang sering menyebabkan kecelakaan kerja terjadi di pabrik, yaitu yang pertama adalah karena A, yang kedua karena B, ketiga karena C, keempat karena D, kelima karena E, dan keenam karena F. Oke, jangan emosi dulu ya pemirsa sekalian, karena memang A, B, C, D, E, F itu sengaja disingkat sedemikian rupa agar kita mudah dalam mengingatnya mengenai 6 hal ini yang sering menyebabkan kecelakaan kerja terjadi di pabrik. Apa saja A, B, C, D, E, F itu? Mari kita lanjutkan. Yang pertama, yaitu adalah A. Yang dimaksud dengan A ini adalah aparatus, yaitu terjepit, terperangkap, ataupun kegencet di dalam mesin. Ya, kenapa diambil A, bukan M, mesin? Ya, karena A ini aparatus, yaitu peralatan yang dimaksud adalah peralatan permesinan. Oke, jadi biar gampang aja, makanya diambil A. Peralatan yang terkait dengan permesinan. Nah, kita lihat di sini di videonya seorang pekerja bekerja kemudian buka mesin dan badannya masuk ke dalam. Nah, ini situasi yang bisa menyebabkan bahaya kerja. Kalau kita lihat di sini ada pintu dan ada mesin itu sendiri. Nah, ini nanti bisa bergerak dan bisa menjepit bagian kepalanya atau badannya, tangannya atau kakinya. Nah, potensinya pun macam-macam ya. Bisa mulai dari yang fatal, sedang maupun ringan. Oke, next kita lanjutkan kepada penyebab kedua yang sering terjadi di pabrik adalah B, yaitu big heavy. Ya, B yaitu big heavy. Yang dimaksud dengan big heavy ini adalah kontak dengan benda berat. Ya, kontak dengan benda berat bentuknya bisa aja kalau dari atas berarti kejatuhan, ataupun kelempar dari arah depan, ataupun dari samping atau dari belakang, mulai dari kepala, badan ataupun kaki. Ya, semuanya yang penting kontak dengan benda berat. Kita lihat video berikut ini. Ya, kita lihat ada benda dari atas ya jatuh ke bawah hampir menimpa seorang pekerja wanita. Ya, kita lihat sekali lagi ya. Kita lihat sekali lagi ya, ini adalah yang tadi ini disebut juga dengan near miss, yaitu nyaris saja terjadi kecelakaan. Atau pada kondisi yang fatal bisa kita lihat seorang pekerja ya kejatuhan benda dari atas ya menimpa kepalanya, dan ini adalah fatal accident, bisa menyebabkan kehilangan nyawa ataupun cacat permanen. Oke, itu adalah yang kedua, yaitu big heavy. Sekarang penyebab ketiga yang sering menyebabkan kecelakaan kerja terjadi di pabrik adalah dari C, yaitu car. Yang dimaksud dengan car ini adalah kontak dengan kendaraan. Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan bermotor. Coba kalau kita lihat di situ situasinya ada forklift ya dengan pengemudinya, di mana membawa barang yang menghalangi pandangan daripada pengemudi forklift tersebut, dan di depannya ada seorang pekerja yang tidak dapat dilihat oleh pengemudi forklift tersebut karena terhalang oleh barang yang dibawanya. Kemudian forklift tersebut jalan dan akhirnya menabrak daripada orang yang ada di depannya yang terhalang dari dengan adanya benda di depannya pengemudi tersebut. Dan ini situasi yang mungkin ya, dan bukan mungkin, emang banyak sekali terjadi di pabrik. Jadi hati-hati di sini dengan forklift yang di depannya ataupun nggak usah ada barang di depannya, baru lihat forklift lewat saja kita sudah harus berhati-hati harusnya.
Oke. Yang keempat adalah D, yaitu drop. Yang dimaksud drop di sini adalah jatuh, dan jatuh itu situasinya bisa beda-beda ya. Bisa dari atas, artinya jatuh dari ketinggian, ataupun terpleset misalnya karena lantai basah ya, karena ada air, ataupun tersandung dari benda yang ada di depannya ya. Kalau kita di sini ya, kita lihat gambarnya ada material-material bangunan di jalan ya, dan lihat videonya. Material-material bangunan ini kemudian ya membuat seorang pekerja tersandung dan menyebabkan pekerja tersebut hampir terjatuh. Oke, next kita lanjutkan kepada potensi yang kelima, yaitu electrocution ya. Yang dimaksud dengan electrocution di sini adalah kontak dengan sumber listrik ya, ataupun strum lah paling gampangnya. Kalau kita lihat di sini kontak dengan sumber listrik itu bisa berupa kontak langsung ataupun tidak langsung. Artinya ada benda yang menghantarkannya. Kita lihat di sini ada tangga ya. Ada tangga yang menjadi hantaran dari benda tersebut. Ya, kita lihat di sini juga. Dan di sini juga dia kontak langsung dengan sumber arus. Ya. Di sini dia kontak langsung dengan sumber listrik ya. Nah, di sini ada media, yaitu berupa air yang menghantarkan tersebut, yang menghantarkan arus listrik tersebut. Oke, itu adalah untuk potensi bahaya yang kelima. Dan yang terakhir, potensi bahaya yang keenam adalah F, karena F yaitu fire. Kontak ya, kontak dengan benda panas ya, atau bisa sampai dengan kebakaran. Jadi ingat F yaitu api, fire itu api ya, sifatnya panas. Jadi hati-hati pada lingkungan kerja, misalnya di melting, yang jelas di situ semuanya panas, mulai dari materialnya, kemudian cetakannya, dan mesinnya. Atau mungkin seperti juga injection ya, di mana di situ perlu pemanasan untuk material dan juga cetakannya. Dan ini kalau misalnya terkena dengan anggota tubuh, tentunya akibat yang paling ringan adalah melepuh. Ya, itu yang paling ringan. Saya tidak bicara yang paling berat karena bisa bayangkan sendiri. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa sekalian untuk menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk subscribe agar bisa terhubung dengan film-film saya berikutnya. Insya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semangat pagi.